جماعة أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu beserta seluruh pemirsa yang hadir yang sedang menyaksikan kajian ini di rumah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan kepada kita nikmatnya, nikmat iman, yang kalau kita fahami dan harus kita fahami bahwasanya iman adalah nikmat, adalah anugerah Allah yang paling besar yang Allah limpahkan, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan jamaah sekalian, kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mahtadaina, hari ini kita tidak mendapatkan hidayah. Hari ini tidak mungkin kita berkumpul. Hari ini tidak mungkin kita bertolabul ilmi. Dan ini enggak lain enggak bukan adalah tanda dan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merupakan tanda bahwasanya kita adalah orang yang Allah pilih untuk mendapatkan kebaikan. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis. Mana salawatnya ini? Sallallahu alaihi wasallam. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah inginkan kepadanya untuk mendapatkan kebaikan, niscaya Allah akan jadikan dia orang yang faqih, orang yang mengerti, orang yang faham tentang agamanya, orang yang mengerti bagaimana dia berinteraksi dengan Rabb-Nya Azza wa Jal, bagaimana dia menempuh jalan kehidupannya agar kelak dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang diterima oleh Allah Azza wa Jal. Dan juga mengenai hidayah ini, ahibbat fillah, jamaah sekalian, ikhwani fid din wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, hidayah ini sejatinya merupakan pemberian Allah, Allah yang kasih. Yang mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Sebenarnya Allah lah yang memberikan kalian hidayah, anugerah berupa hidayah kepada Allah, anugerah berupa hidayah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita termasuk orang-orang yang benar. Jadi hadirnya kita di sini hari ini nggak lain nggak bukan adalah bagaimana kita memantaskan diri kita, bagaimana kita menunjukkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal bahwa saya ini orang yang benar-benar mencari hidayah Allah, sehingga dengannya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan berikan kepada kita hidayah. Allah akan bimbing kita, Allah akan tuntun kita menjadi hambanya yang mendapatkan hidayahnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, kata Allah, mencari hidayah Allah, niscaya kami akan tunjukkan kepadanya jalan tersebut. Ahibat fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Di antara tanda seseorang yang mendapatkan hidayah, orang yang mencari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah dia orang yang mau bertalabul ilmi, orang yang mau berusaha belajar mengerti syariat Islam, mengerti hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mengerti hak-hak nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mengerti bagaimana dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah kewajiban yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Belajar merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Qal, "Hilakudz dzikr." Kalau kalian melewati taman-taman surga, kata Rasulullah, maka mampirlah, berbekalah di dalamnya, makan, minum, ambillah manfaat di taman-taman surga tersebut. Kalau kita lewat ada majlisul ilm, majlis zikir, mampir lewat, ambil manfaat di dalamnya. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu mempertanyakan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa sih taman-taman surga itu ya Rasulullah?" Kenapa? Karena mereka ingin mengambil manfaat dari taman-taman surga tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hilakudz dzikr." Majlis zikir. Ini hadis yang sahih. Namun ahibat fillah, a'azani Allah wa iyyakum, pertanyaan kita, apa sih yang disebut majlis zikir itu? Ini penting. Karena majlis zikir adalah majlis yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua di sini pengen mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Gak ada satu orang pun di sini yang hidup melainkan punya tujuan bagaimana kembali mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan ampunannya Allah. Yang mana kita pernah baca dalam hadis yang panjang, Allah memiliki malaikat-malaikat itu yang kebiasaannya, kerjaannya adalah berjalan di bumi mencari majlis-majlis zikir. Kalau ada, singgah para malaikat ini, singgah di situ, mendengarkan sampai selesai majlisnya, lalu mereka kembali kepada Allah. Singkat cerita, malaikat menceritakan kepada Allah tentang amal-amalan dikerjakan oleh orang-orang tersebut. Apa sih yang mereka minta di majlis tersebut? Sehingga semua permintaan orang yang hadir di majlis diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya adalah meminta ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Gak lama malaikat ngomong sama Allah, "Ya Allah, tapi ada orang yang lewat gak ada niat datang, cuma mampir, jalan lewat rumah ilmu ya, Al-Qadar ya, datang mampir duduk iseng." Apa kata Allah? "Walahu ghafartu." Orang demikian juga aku ampuni. "Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum." Mereka ini adalah orang yang mana orang yang kumpul sama mereka, orang-orang yang hadir kajian ini, orang-orang yang bergaul dengan orang yang ngaji ini, kata Allah apa? Tidak akan pernah merugi. Tapi tadi pertanyaan kita, seperti apa sih majelis zikir? Apakah majelis zikir itu orang membaca bacaan zikir, apalagi tanpa tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ataukah misalkan mengaji yang penting asyik, bercampur baur laki-laki, ya, diundang para biduan-biduan wanita, tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah ini yang disebut majlis zikir yang bisa mendatangkan ampunan Allah? Tentu tidak. Majlis zikir sejatinya sebagaimana dijelaskan oleh seorang tabi'in yang bernama Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala. Beliau pernah menjelaskan tentang makna majlis zikir. Beliau mengatakan, "Majalisul zikir hiya majalisul halali wal haram." Yang disebut dengan majlis zikir adalah majlis yang membahas tentang halal dan haram. Kaifa tashtari wa tabi'. Bagaimana caranya kamu jual beli, fikih. Wa tusalli wa tasum. Bagaimana caranya kamu berpuasa, kamu sholat dan juga kamu berpuasa. Wa tankih wa tutallik. Bagaimana caranya kamu menikah dan caranya kamu menceraikan. Wa tahuj wa ashbah dzalik. Dan bagaimana caranya kamu berhaji dan juga semisalnya. Jadi majlis zikir adalah majlis ilmu yang membahas halal wal haram.
Dan senada dengan ini juga perkataan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara tanda keimanan dan ketakwaan yang benar adalah rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita sering baca, kita sering dengar dalam kajian, yang mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan, makna haqqa tuqatih, makna sebenar-benarnya takwa, ini harus kita fahami semua. Ini ada sangkut pautnya dengan rasa syukur kita kepada Allah. Beliau mengatakan, ayyuta'a fala yu'sa, wa yudhkara fala yunsa, wa yushkara fala yukfar. Aplikatif atau implementasi dari haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa, adalah hendaknya seorang hamba ini senantiasa patuh kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah. Kalau kita mau tahu takwa kita sudah benar atau belum, lihat kita masih suka maksiat atau enggak. Wa yudhkara fala yunsa, senantiasa bukan cuma kita enggak maksiat, kita ingat sama Allah enggak? Kita lupa enggak sama Allah? Kita senantiasa enggak menghadirkan Allah dalam setiap perbuatan kita, bukan cuma yang wajib tapi yang mubah sekalipun. Yang mana kalau kita, misalkan kita pergi kemana, kita lagi bawa motor, ingat sama Allah enggak? Lagi kumpul sama orang, ingat sama Allah enggak? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang senantiasa ingat sama Allah dalam setiap keadaannya, lagi tidur, lagi duduk, lagi kumpul, ingat sama Allah. Ini kita sudah sampai derajat itu belum? Senantiasa muraqabatullah, ngerasa diawasi sama Allah. Dan yang terakhir, wa yushkar fala yukfar. Hendaknya Allah subhanahu wa ta'ala selalu disyukuri nikmat-nikmatnya dan tidak pernah diingkari. Dan di antara nikmat dan bentuk ketakwaan yang mana kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang begitu banyak, di antaranya nikmat terbesar adalah turunnya Al-Quran ini. Allah mewajibkan kepada kita ini untuk berpuasa di bulan Ramadan, di bulan turunnya wahyu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Oleh karenanya siapa saja yang berjumpa menemui bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa di bulan tersebut. Dan ini enggak lain enggak bukan supaya kita semua bisa menjadikan Ramadan sebagai momentum meningkatkan ketakwaan dan sebagai bulan mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan dilandasi keimanan kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat berupa wahyu ini, berupa bimbingan oleh Allah kepada hamba-hambanya, serta ihtisab mencari balasan Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Tentu kita semua di sini sedang berusaha, sedang berupaya mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan gak terasa jamaah sekalian, para hadirin wal hadirat, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita akan berjumpa dengan tamu agung tersebut, tamu atau bulan yang dipenuhi kemuliaan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang banyak dibaca oleh para asatidz dan para ulama, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan.
Syahrun mubarak, bulan yang dilimpahkan, dipenuhi dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, yang mana Allah wajibkan kepada kalian berpuasa di bulan tersebut. Tuftahu fihi abwabul jannah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu-pintu surga di bulan Ramadan. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup sama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tughallu fihi syayatin, para syaitan diikat sama Allah, dibelenggu para syaitan ini. Fihi lailah khairum min alfi syahr, dalam Ramadan terdapat satu malam yang mana malam itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Bukan sama, lebih mulia dari 1000 bulan. Ini penting ikhwas sekalian. Jadi kalau ada istilah malam 1000 bulan, kurang tepat sebenarnya. Karena dikatakan Rasulullah lebih mulia dari 1000 bulan, bukan sama dengan 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Maka siapa saja yang Allah halangi, dia tidak bisa mendapatkan kebaikan, keberkahan dari malam Lailatul Qadar, dia adalah orang yang terhalangi dari mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Ini penting ikhwas sekalian. Namun yang jadi pertanyaan kita di sini, sudahkah kita semua ini siap untuk menyambut tamu agung ini? Saya, para pemirsa yang hadir di sini, jamaah sekalian, sudah belum melakukan persiapan untuk berjumpa dengan bulan yang penuh kemuliaan ini? Disebutkan dari Ma'la bin Fadl, seseorang yang hidup sezaman dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, pernah mengatakan tentang ahwalus sahabah, keadaan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanu yad'un Allah 6 ashhur ay yuballighahum syahr Ramadan. Para sahabat ini senantiasa berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan agar mereka dipanjangkan umurnya supaya bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Mereka minta sama Allah jauh-jauh hari biar bertemu dengan bulan Ramadan. Kenapa? Mereka tahu tentang berkahnya, tentang besarnya limpahan nikmat rahmat Allah di bulan Ramadan ini. Enggak cuma minta sebelumnya, summa yad'una Allah 6 ashhur ay yataqabbalahu minhum. Kemudian mereka pun berdoa selama 6 bulan setelah Ramadan agar amalan yang telah mereka kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan sebelumnya minta ketemu, kemudian 6 bulan setelah Ramadan minta sama Allah supaya diterima amalannya. Jadi selama 1 tahun gak pernah putus. Setelah 6 bulan, bulan ke-7 mulai minta lagi sama Allah biar ketemu dengan bulan Ramadan. Seperti itu terus siklusnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan disebutkan di antara doa-doa yang dibaca oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini kita juga baca ya. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tusallimahu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku dengan selamat kepada bulan Ramadan, pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan, dan sampaikanlah Ramadan kepadaku. Harapannya sehat ketemu Ramadan, jadi bisa ibadah, dan terimalah amalanku di bulan Ramadan. Ini doa para sahabat. Dan juga sebagian ulama berdoa dengan sebuah lafaz yang sudah umum kita dengar, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, Syahru Rajab syahrun lizzar'i. Bulan Rajab ini bulan untuk orang menebar benih, menanam. Wa Sya'ban syahru saqi. Dan bulan Sya'ban adalah bulan seorang ini mulai menyirami benihnya. Rajab kita tanam, Sya'ban kita siram benihnya. Di Sya'ban benih-benih itu tumbuh. Wa Ramadan syahru hasadiz zara'. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen hasil yang telah kita tanam. Sebagian ulama juga mengatakan as-sanatu mithlu syajarah. 1 tahun itu ibarat kata halaikan seperti siklus sebuah pohon.
Dan mereka yang menyia-nyiakan umurnya dalam kelalaian, hendaklah memanfaatkan sisa-sisa umurnya dengan sebaik-baiknya untuk mengerjakan ketaatan di waktu-waktu tersebut. Jamaah sekalian, para pemirsa yang hadir di rumah dan juga di sini yang sedang menyaksikan semua, sudah nggak kita nyiapkan diri kita supaya kita ini pantas dapat ampunan Allah? Ini pertanyaan penting kita tanyakan pada diri kita. Saya ini termasuk orang yang pantas nggak diampunin sama Allah? Ini penting sekali. Saya ini pantas nggak jadi orang yang nanti sama Allah diberikan rezeki anugerah mendapatkan Lailatul Qadar dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira kita pantas nggak? Kita sudah nyiapkan diri belum? Yang mana tadi saya bilang malamnya lebih daripada 1000 bulan. Bukan sama, tapi lebih. Dan ini disebutkan seperti lebih afdol dari 1000 bulan. Kenapa pakai lafaz 1000 bulan? Karena itu hal yang bisa difahami oleh orang yang hadir. Kalau kita bilang misalkan tidak terhingga, orang bingung. Maka dibilang lebih mulia daripada 1000 bulan. Bukan maknanya 1001 bulan, bukan. Maknanya lebih daripada itu sebenarnya. Jamaah sekalian, ini patut kita pikirkan, patut kita renungkan. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita semua. Bisa jadi kita yang hadir di sini ataupun para pemirsa yang ada di rumah ini di tahun berikutnya tidak bisa lagi berjumpa dengan bulan Ramadan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah mengatakan, salah satu sebab terbesar seseorang gagal terhalang dari mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala adalah at-tahawun bil amri idza hadar waktu, yaitu sebab besar gagal seseorang mendapatkan ridha Allah adalah meremehkan perintah Allah ketika sudah tiba waktunya. Ramadan sekarang sudah depan mata, besok atau lusa lagi-lagi nggak ada persiapan seperti Ramadan kemarin. Ya udah, pokoknya saya muslim dari lahir, muslim keturunan, KTP-nya Islam, pokoknya bangun sebelum azan subuh, sahur, nanti kerjakan matahari masuk waktu maghrib, matahari mulai terbenam, saya buka puasa, sholat isya, sholat maghrib, istirahat, udah seperti itu terus, itu siklusnya. Tidak ada namanya upaya untuk memperbaiki diri. Tidak ada keseriusan untuk kita berubah menjadi lebih baik, menjadi hamba Allah yang lebih diterima sama Allah. Selalu seperti siklusnya. Waliyadzubillah, kadang-kadang diisi bukber. Buka puasa bersama, dan kadang-kadang yang bukber nih nggak puasa. Puasa enggak, bukber iya. Ini yang bahaya. Kumpul laki perempuan jadi satu, ikhtilat. Cengangas cengenges, hahaha, nggak sholat maghrib, nggak sholat isya, apalagi terawih. Begitu siklusnya. Ini apa yang didapat dari bulan Ramadan? Rubba saim, kata Rasulullah. Berapa banyak orang yang puasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa nggak lain nggak bukan cuma dapat lapar dan haus. Ini patut kita pikirkan. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, fa innaka idza tahawanta bihi thabbataka Allah wa aq'adaka an maradihi wa awamirihi uqubatan lak. Karena kalau kita biasa meremehkan perintah Allah ketika sudah tiba waktunya, maka saat kita meremehkan perintah Allah, Allah akan memperlambat kita dan membuat kita tertinggal. Kita jadi nggak gerak-gerak. Kenapa? Nggak lain nggak bukan kita nggak bisa nanti menggapai ridha Allah, nggak bisa mengamalkan perintah-perintah Allah yang lain. Ramadan kita melalaikan, akhirnya apa? Sholatnya semua pun jadi terlalaikan. Satu saja perintah Allah kita lalaikan, kita akan terhalang dari mentuntaskan, menyukseskan perintah-perintah Allah yang lain. Biasa meremehkan sholat, jangan harap puasanya bisa bagus.
Kenapa? Perintah Allah ini saling berkaitan satu sama lain. Kapan satu saja kita remehkan, yang lain pun akan jadi bermasalah. Dan ini nggak lain nggak bukan sebagai bentuk hukuman Allah terhadap orang yang suka meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, Ibnu Qayyim melanjutkan, Allah tabaraka wa taala berfirman, فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدْوًا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ. Yang mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, maka jika Allah mengembalikan engkau wahai Nabi kepada suatu golongan dari mereka, itu golongan orang-orang munafik, sampai disebutkan orang yang biasa meremehkan perintah ketika sudah tiba waktunya adalah tanda-tanda kemunafikan seseorang, disebutkan dalam Quran. Kalau engkau ya Allah, kalau Allah mengembalikan engkau wahai Nabi kepada mereka orang-orang munafik ini, ketemu lagi setelah beres pulang perang, lalu datang lagi waktu perang, maka katakanlah kepada orang-orang munafik ini bahwasanya ketika mereka minta izin nggak ikut perang, maka nanti kalau waktu perang lagi katakanlah kepada mereka, kalian nggak usah ikut perang, nggak usah ikut keluar, silahkan duduk bersama orang-orang yang tertinggal. Jadi kalau kita naudzubillah terbiasa meremehkan perintah Allah, maka semua amalan yang lain Allah bikin sulit. Dan ini sebagai bentuk hukuman kita dijauhkan dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jamaah sekalian, kita semua sepakat tidak ada kegagalan yang lebih gagal, lebih buruk daripada seseorang gagal mendapatkan predikat sebagai hamba Allah yang diterima yaumil kiamah nanti. Ada orang titelnya S1 sarjana, S2, S3, ini kalau mati nggak dibawa. Kalau mati satu titelnya jenazah, mayit, kita nggak bawa. Fulan titelnya 10, gak bakal dibawa mati. Allah gak peduli itu. Tapi jangan sampai kita kembali kepada Allah sebagai orang yang gagal, orang yang nanti menerima catatan amalannya bukan pakai tangan kanan, tapi dari kiri, dari belakang terima. Waliyadzubillah. Kita semua pengen nanti kembali kepada Allah, dipanggil, diberikan rahmat oleh Allah, dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Fajr. Allah berfirman, ya ayyatuhan nasul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah engkau dalam golongan hamba-hambaku, diterima sama Allah, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Ini yang kita sekarang sedang perjuangkan. Sejatinya hidup kita ini nggak lain adalah perjuangan, usaha agar tadi mendapatkan kelulusan di hadapan Allah. Persis kayak orang sekolah. Bedanya kalau gagal sekolah belum tentu gagal dalam kehidupan, bener? Berapa banyak orang yang sukses usahanya ternyata orang yang nggak pernah sekolah. Atau bahkan kita dulu sekolah, kita punya temen yang rankingnya 0, bukan 1 ya, rankingnya 0 atau ranking 30, ternyata dalam dunia kerja lebih sukses daripada kita yang ranking 1. Kita yang dulu juara-juara ngumpulkan medali, ternyata dalam ke dunia nyata lebih sukses teman kita yang dibilang gagal dalam sekolah. Ini benar nggak? Ini benar. Tapi tadi jangan gagal jadi hamba Allah. Jangan sampai kita salah jalan. Kita pengen kembali ke Allah, diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi bagaimana kita berjuang agar menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jamaah sekalian, Ramadan ini bukan bulan di mana kita ini sibuk hingar-bingar dengan diskon-diskon mall, supermarket, pusat perbelanjaan, berburu diskon. Salah. Diskonan yang diburu diskonan duniawi, baju. Baju bisa beli sekarang, kurang lebih bedanya 10.000, 20.000. Tapi Ramadan adalah bagaimana kita berburu diskon dari Allah. Kita berburu limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita gambarkan, seakan-akan Allah Tabaraka wa Ta'ala ini melemparkan berbagai macam kebaikan. Kalau kita gambarkan kayak orang lagi jalan menyebarkan misalkan ya, harta benda semua dilempar. Kalau kita nggak mungut, emas depan kita yang disebar sama orang, kita orang bodoh bukan? Kebodohan yang sangat nyata. Ini Allah menyebarkan ampunan dan rahmatnya cuma-cuma. Terus kita nggak mau ambil, rugi. Apa istilahnya? Rugi dong ya. Rugi dong. Udah disebar rahmat dan ampunan, kita nggak mau ngambil. Makanya suatu ketika dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqal minbar. Suatu ketika Nabi ini menaiki mimbarnya, faqala amin. Amin, amin. Nabi naik mimbar, kemudian beliau tiba-tiba ngomong sendiri, amin, amin, amin. Faqala as-sahabah, maka sahabat bertanya pada Rasulullah, alama aminta ya Rasulullah, apa yang kamu aminkan ya Rasulullah? Mada tasna ya Rasulullah, ma kunta tasna hadha, apa ya Rasulullah yang kamu buat ini, apa lagi, ada apa ya Rasulullah? Kok amin-amin sendiri? Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril. Jibril datang kepada saya, kata Rasulullah. Faqala li ragima anfu abdin adraka abwayhi aw ahadihima falam yudkhilhul jannah. Celakalah seseorang yang mana dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu, berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, namun tidak dapat menjadikan dia masuk surga. Artinya apa? Dia gagal birrul walidain, dia gagal berbakti kepada kedua orang tua. Orang ini orang yang celaka sudah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waragima anfu abdin, dan celaka juga seorang hamba dakhala alaihi Ramadan thumman salah falam yugfarlah, dan celaka juga seorang hamba yang mana Ramadan berjumpa dengan dia ketemu bulan Ramadan, lalu bulan tersebut beralih, bulan tersebut pergi darinya, namun dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka hamba yang seperti ini. Dan yang ketiga, waragima anfu rajulin dzukirta indahu falam yusalli alaihi, dan celaka juga seorang hamba yang mana namamu disebut namun dia tidak bersolawat kepadamu. Jadi merupakan suatu kegagalan sangat besar ketika sudah diobral, disebar-sebar semua ampunan, tapi kita nggak mau ngambil. Bisa kasih contoh di sini? Nggak bisa ya. Buat kata nih, kalau ada permen saya sebar, kita doyan permen misalnya, nggak mau mungut. Padahal apa? Kita tinggal masukkan kantong, ambil itu pemberian Allah, kita pegang, sudah cukup untuk mendapatkan kesuksesan. Tapi tadi hamba-hamba ini banyak yang ternyata lebih milih pemberian-pemberian dari supermarket, diskon-diskon. Apalagi 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya, ini malah melonggarkan sarungnya dengan banyak bukber. Longgarkan bajunya, bukber, nggak sholat raweh, lemes. Lari ke mall, nyobain semua jajanan. Waliyadzubillah. Ini ngikutin siapa ini? Cinta Rasulullah, Ustaz. Ngikutin Rasul sahabat. Rasul sahabat nggak begini. Waliyadzubillah, disebut sebagai hamba yang celaka. Jamaah sekalian, ikhwati fiddin wa akhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, serta para pemirsa yang hadir di rumah. Untuk masuk Ramadan tidak ada bekal yang lebih baik daripada bekal ketakwaan. Kita sepakat. Ramadan sudah depan mata ya. Maka seseorang harus menyiapkan diri, jangan sampai kita termasuk orang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, tahawun, bergampang-gampang meremehkan ketika datang waktu amalannya. Jangan. Kita perlu persiapan, perlu bekal, dan tidak ada bekal yang lebih baik daripada bekal ketakwaan. Yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah takwa.
wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Allah sebut orang yang bertakwa adalah orang yang berakal. Kenapa? Tahu bagaimana kadarnya dirinya, tahu bagaimana seharusnya dia berhubungan dengan Allah. Ini orang dikasih sama Allah macam-macam, ya tahu terima kasih, dan Allah sebenarnya nggak butuh terima kasih. Tapi bagaimana kalau kita punya logika, kita sama orang yang baik sama kita maka harus berterima kasih. Maka disebut juga orang yang akhlaknya sangat buruk, orang yang nggak mau ibadah sama Allah. Padahal ibadah itu juga sejatinya kebaikan buat diri kita ini. Dan bekal ketakwaan ini, ikhwah fillah wa akhwati fiddin, jamaah sekalian, haruslah memenuhi 3 unsur. Ini penting, harus ada 3 unsur dalam merealisasikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah harus membangun ketakwaan itu di atas ilmu. Kenapa harus ilmu? Karena ilmu adalah landasan yang paling dasar, adalah sebab yang sangat urgen, yang setelah ilmu ini, setelah keikhlasan, adalah sebab diterimanya amalan seorang hamba. Abdullah, ini agak di sini Afan. Duduk sama Umi sana. Jangan di sini ya. Ya ini bawa anak soalnya ya. Subhanallah, ada urusannya, dia harus bawa keluarga. 6. Jadi kita harus membangun ketakwaan ini di atas ilmu. Ini ilmu penting ikhwah sekalian, karena dengan ilmu, setelah ikhlas kepada Allah, amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jal. Oleh karenanya kita ini harus membangun ibadah kita, landasannya 2, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah ilmu yang sahih, ilmu yang valid, yang diriwayatkan turun temurun secara jalur yang benar, sahih sampai kepada kita. Tentang apa? Tentang bagaimana tata cara kita ibadah kepada Allah. Mulai dari masalah akidah, i'tiqad, masalah muamalah, masalah ibadah, harus ada ilmunya dan harus benar. Terutama sekarang sedang bulan Ramadan ya, kita harus tahu apa sih pembatal-pembatal puasa. Ini kalau saya gini, puasa saya rusak enggak? Kalau rusak, apakah batal? Sunnah-sunnahnya apa? Bagaimana Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan? Apakah ada sholat malam setelah sholat tarawih atau enggak? Ini perlu belajar. Lalu apakah Ramadan itu perlu dengan niat? Oh ya, apakah niat dilafadzkan atau enggak? Lalu kapan niatnya? Apakah cukup sekali ataukah harus setiap malam? Ini perlu belajar tata cara ibadah ini. Jangan malah kita nggak ngerti apa-apa. Ramadan dulu sama sekarang ya sama aja kualitasnya. Dulu kayak anak bayi, pemahaman tentang Ramadannya hari ini kayak anak bayi. Bahkan waliyadzubillah, kalau dulu kayak anak balita, sekarang kayak bayi. Banyak begitu orang kualitasnya. Dulu kayak balita, udah belajar ngomong, sekarang kayak bayi, nggak bisa apa-apa. Kenapa? Tadi nggak mau belajar. Maka penting, belajar ini penting ikhwah sekalian, harus tahu bagaimana. Dan belajar ini ikhwah sekalian, sebagaimana dijelaskan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, tentang pentingnya seseorang ini belajar. Kenapa? Dia mengatakan, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Orang yang ibadah kepada Allah tanpa ilmu, ini lebih banyak merusak daripada membawa kebaikan. Nggak ngerti masuk Ramadan, pokoknya muslim, bapak saya muslim, ini agama dari bapak saya. Bapaknya padahal nggak belajar juga. Ngaji belum benar Ramadan kemarin, Ramadan sekarang ya juga nggak ngaji. Baca Quran terbata-bata, nggak lancar, ngakunya muslim. Muslim harga mati misalkan. Nggak ngerti apa-apa. Bagaimana mau ibadah? Kayak orang nggak ngerti berenang mau berenang. Gimana nih? Bismillah sudah. Tawakal ala Allah, Ustaz. Nyemplung aja. Nyemplungnya di mana? Di laut, di Samudra Atlantik. Yang bisa berenang aja mati ya. Ustaz, apalagi yang nggak bisa berenang. Nyemplung begitu orang sekarang. Ibadah tanpa ilmu. Nggak ngerti ilmunya, main ibadah waliyadzubillah.
Jadi ini penting ikhwas sekalian ya. Harus tahu bagaimana Rasulullah SAW di Ramadan, bagaimana beliau iktikaf berapa hari. Beliau pernah iktikaf 10 hari, pernah iktikaf 20 hari. Lailatul Qadar ini bagaimana cara dapatnya? Dicek pagi hari, dicek suhunya berapa, lihat langitnya, matahari, nggak perlu begitu. Tapi yang penting adalah sedang ngapain kita di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dan sengaja sama Allah disembunyikan tentang perkara Lailatul Qadar ini supaya apa? Supaya hamba ini istiqomah. Kalau ketahuan orang-orang nggak istiqomah nanti. Dan waliyadzubillah lagi lalai nggak istiqomah dicabut sama Allah nyawanya. Makanya tadi harus belajar ilmu agama biar tahu pentingnya beramal, bukan cuma pentingnya nyari-nyari Lailatul Qadar mengkira-kira, atau kadang-kadang baca ilmu yang nggak benar, hadis palsu. Kalau Lailatul Qadar air laut menjadi manis, setiap hari dia minum air laut. Kok asin mulu ya Ustaz? Kenapa? Dasarnya hadis palsu dipercaya. Saya pernah ketemu orang berapa tahun lalu pas masih santri, subhanallah. Cerita sama saya panjang lebar Lailatul Qadar dengan bangganya. Kalau antum coba tinggal di laut, kebukti itu air laut asin jadi manis. Oh, saya tanya sama dia, kan dia suka baca hadis tersebut ya, disebar kemana-mana. Saya tanya ke dia gampang, udah nyoba belum Pak? Belum. Belum, tapi diceritain kemana-mana. Saya bilang ternyata hadisnya maudhu, palsu. Dan ini paling sering di masyarakat kita, hadis palsu, cakep dikit sebarin dah. Ada hati-hati dari menyebarkan hadis palsu. Harus membangun semuanya di atas ilmu ini. Ahibat fillah. Kemudian unsur yang kedua adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memperbanyak amalan-amalan saleh seperti memberi makan orang-orang yang berbuka puasa. Ngasih makan, bukan ajak bukber terus. Ngasih makan bener, tapi jangan sampai ngasih makan, ngajak ngobrol, nggak maghrib, nggak isya. Hati-hati. Ngasih makan ini cukup ya, ngasih makan bukan hati harusnya makan bareng, bukan. Ngasih makan, takjil nggak apa-apa, ini amal-amalan yang salih, bersedekah dan lain-lain dari amalan salih. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, sufidatis syayatin wa maradatul jinni wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha bab." Kalau malam pertama datang atau apabila datang malam pertama dari bulan Ramadan, ini para syaitan dibelenggu. Jin-jin yang nakal-nakal juga dibelenggu sama Allah Subhanahu wa taala. Pintu neraka ditutup, enggak dibuka satupun pintunya, tutup semua. Pintu surga dibuka, tidak ada yang ditutup, semuanya dibuka pintu surga. Kemudian ada sepenyeru, malaikat menyerukan, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang ingin kebaikan, pengen beramal soleh, ayo beramal soleh sekarang nih waktunya nih, lipat gandakan. Wa ya baghiya syarri aksir, dan orang yang suka pengen dosa, tukang dosa, stop nih, jangan dosa sekarang. Sekarang bukan waktunya berdosa. Hari biasa aja nggak boleh, apalagi bulan Ramadan, jangan malah berbuat dosa. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah setiap malamnya membebaskan orang-orang dari api neraka. Berbanyak amalan soleh, taubat sama Allah. Kita minta biar kita diampuni sama Allah. Kita minta biar kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW dan sebuah athar Nabi SAW adalah orang yang sangat dermawan. Apalagi dan yang paling dermawannya kapan? Ketika Ramadan, seperti angin yang berhembus. Gak pilih-pilih, semua kena semburan anginnya. Karihin mursalah, seperti angin yang berhembus. Itu Rasulullah SAW. Jadi perbanyak amalan soleh kita. Kenapa? Dilipat gandakan di bulan ini. Taubat sama Allah. Kemudian jamaah sekalian, Nabi SAW juga bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah." Siapa saja yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta, dosa, bohong masih diamalkan di bulan Ramadan, serta hal-hal yang bodoh, kegiatan-kegiatan yang buruk, sengaja memang
hal-hal nggak penting diamalkan di bulan Ramadan, hal-hal yang haram. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah nggak butuh kepada dia ketika dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi apa? Cuma dapat lapar dan haus, nggak dikasih nilai. Padahal Allah berkata dalam hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu illa shaum wa ana ajzi bi. Setiap amal anak Adam buat dia sebenarnya, kecuali puasa itu untuk aku. Ulama menjelaskan makna ini nggak lain nggak bukan diantaranya, kalau amalan lain itu orang harus berbuat, kalau puasa orang meninggalkan. Jadi kalau amalan lain sejatinya kita ini sedang nggak sholat, benar nggak? Ini jam berapa sekarang? Jam berapa? Nggak ada yang punya jam? 10.29. Lagi sholat nggak? Enggak. Tapi orang ada yang makan nggak sekarang? Ada. Memang waktunya bebas. Makan tuh kegiatan sehari-hari, perbuatan manusia yang secara mubah. Tapi ketika Ramadan dibalik, jadi terlarang. Dan ini nggak lain nggak bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, dan mengenai dengan taubat yang benar ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus memenuhi 4 aspek sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Ramadan terbanyak taubat, istighfar, berbuat amalan saleh. Ibnu Katsir mengatakan 4 aspek taubat. Yang pertama, hendaknya seorang hamba meninggalkan dosa sesegera mungkin. Ingat, lagi dosa, stop. Nggak pakai adu tanggung nih, lagi tanggung Ustaz, udah dapat dosanya, enaknya belum? Jangan, stop waktu itu juga. Jangan nunggu nanti dulu. Misalkan waliyadzubillah, ya, dosa-dosa, banyak dosa-dosa lagi diamalkan, lagi ngejalin orang nih Ustaz, belum puas ngejalin orangnya Ustaz, dosanya udah dapat, tapi orangnya belum terbalaskan rasa penasaran ngejalin orang. Ya stop, jangan dilanjutkan. Kemudian setelah berhenti, hendaknya seorang hamba juga menyesali dosa yang telah dia lakukan. Dosa-dosa yang lalu yang pernah dia kerjakan, dia nyesel nih. Ya Allah, saya ini banyak dosanya. Ya Allah, begini. Kemudian bukan cuma nyesel. Yang ketiga, seorang hamba juga hendaknya bertekad untuk tidak terjerumus kepada dosa-dosa yang sama di masa yang akan datang. Dan apabila berkaitan dengan hak-hak sesama manusia, sesama adami, hendaknya dia membalaskan atau membayarkan hak-hak mereka, mengembalikan hak-hak yang pernah dia ambil. Dan jamaah sekalian, diantara doa untuk meminta ampun kepada Allah adalah doa berikut yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfirli khati'ati, ya Allah, ampunilah kesalahanku ya Allah, wa jahli, dan kebodohanku, wa israfi fi amri, dan hal-hal yang melampaui batas dalam diriku ya Allah, ma anta a'lamu minni, yang mana engkau lebih mengerti tentang dosaku tersebut ya Allah daripada diriku. Engkau lebih tahu banyaknya dosaku daripada diriku sendiri. Allahumma ighfirli jiddi wa hazri, ya Allah, ampunilah aku ketika berdosa, baik dalam keadaan serius maupun ketika sedang bercanda, wa khata'i wa amdi, baik dalam keadaan hilaf, nggak sengaja, ataupun dalam keadaan sengaja, wa kullu dzalika indi, ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosaku yang sengaja, nggak semua. Kita minta sama Allah. Dan ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan unsur yang terakhir, yang ketiga, adalah memperbanyak untuk memohon kemudahan kepada Allah dengan cara bertawakal, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya seseorang yang bertawakal ini secara nggak langsung dia sedang menyerahkan urusannya kepada Allah. Seakan-akan dia berkata, ya Allah, saya ini nggak tahu bagaimana caranya, saya nggak tahu bagaimana jalannya, maka saya serahkan diri saya kepadamu ya Allah, untuk engkau bimbing saya. Kayak kita kalau nggak ngerti, kita buta jalan, udah buta gelap malam hari, jalannya kanan kiri jurang, ya kita minta digandeng sama yang lihat. Wallahu nurus samawati wal ard, dan Allah adalah cahaya langit dan bumi. Allah bisa menerangi jalan kita. Kita minta hidayah sama Allah, minta dibimbing sama Allah, serahkan sama Allah, minta digampangkan. Dan diantaranya kita sering membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita baca doa tersebut, wabil khusus di bulan Ramadan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengajar kita sebuah doa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Kau permudah. Sejatinya apa? Semua ini butuh effort, butuh usaha. Yang katanya mudah sekali, kayak kita mau minum air, saya harus nuangin dulu airnya, butuh usaha. Buat orang yang sakit, stroke nggak bisa nuangin air, benar? Subhanallah, semua butuh usaha. Jadi semua ini mudah, nggak lain nggak bukan karena Allah permudah. Dan hal yang sulit pun apabila Engkau kehendaki ya Allah menjadi mudah. Kita minta sama Allah biar dipermudah semuanya. Jamaah sekalian, besok atau lusa kita sudah masuk bulan Ramadan, maka ingatlah sebuah hadis dari Nabi SAW tentang Ramadan. As-siyamu wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan juga Quran ini akan memberikan syafaat kepada seorang hamba hari kiamat nanti. Yaqulu siyam, puasa akan berkata kepada Allah, ayya Rabb mana'tuhu at-ta'ama wasyahwata bin nahar. Ya Allah, aku telah menghalanginya dari makan dan syahwat di waktu siang hari. Dia nggak bisa berbuat seenak dia, dihalangi dengan puasa. Mau makan nggak bisa, minum nggak bisa, dihalangi semua. Fasyafi'nihi fihi ya Allah, maka biarkanlah aku memberikan syafaat kepada hamba tersebut. Wa yaqulul Quran, dan Quran akan berkata, bacaan Quran yang mana tuhu nauma bil lail. Ya Allah, aku menghalanginya dari tidur di malam hari. Ya Allah, fasyafi'ni fihi, maka biarkanlah aku memberikan syafaat kepada hambamu ini. Ya Allah, fayusyafa'ani, maka mereka berdua Quran dan puasa akan diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada hamba tersebut. Nah, kemudian ahibat fillah, azani Allah wa iyyakum, saya akan cukupkan kajian ini dengan sebuah nasihat dari seorang penyair pernah mengatakan, ya dzalladzi ma kaffahu dzanbu fi Rajab hatta asallaha fi syahri Sya'ban. Wahai orang yang tidak pernah puas berdosa di bulan Rajab hingga berani durhaka kepada Allah di bulan Sya'ban. Laqad adhallaka syahrus shaumi ba'dahuma. Telah datang kepada kalian bulan berpuasa setelah kedua bulan tadi, setelah bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Fala tusayyiruhu aidan syahra isyani, maka janganlah kalian jadikan bulan Ramadan juga bulan untuk durhaka kepada Allah. Watlul Qur'ana wasabbih fihi mujtahidan, bacalah Quran dan bertasbihlah, beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Fa innahu syahru tasbihi wa Qur'an, karena sesungguhnya Ramadan adalah bulan ibadah dan bulan Al-Quran. Dan kita sering dengar riwayat Imam Syafi'i ini menghatamkan 60 kali khatam Quran di bulan Ramadan. Kalau kita 5 tahun sekali juga nggak hatam-hatam, ya. Sampai mana bacaannya Ustaz? Sampai mana bacanya? Juz Amma. Oh, udah jauh, bukan. Emang mulainya dari juz Amma. Jadi tadi ya, Ramadan ini bulan ibadah dan bulan tasbih, yaitu bulan ibadah juga bulan membaca Al-Quran. Nah, dan juga kita tutup kajian dengan doa, Allahumma ballighna Ramadan waffiqna fihi ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna siyamahu wa qiyamahu wa tiwalata fihi wa taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatana fihi wa la tahrimna khairahu. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Gaza wa fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma sun a'radahum wa nufusahum min kulli qatil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan dari pemirsa di rumah? Tafadhal. Nah, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ulama menjelaskan diantaranya adalah ditafsirkan dengan kalimat setelahnya, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah, yaitu dengan Allah banyak bebaskan orang-orang dari api neraka. Artinya apa? Seperti ibaratnya rumah ditutup karena penghuninya sudah pada dikeluarkan. Dan surga dibuka, kenapa? Karena penghuni neraka pada dipindahkan ke surga sama Allah. Artinya apa? Kita ini punya kesempatan untuk selamat dari api neraka di bulan Ramadan.
kita punya kesempatan mendapatkan ampunan Allah, sehingga kita yang waliyadzubillah seharusnya menempati neraka menjadi orang yang layak untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Na'am. Wa iyyakum.